Waalaikumsalam. Selamat pagi anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Zahara dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak semua, kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran Anda semua. Yang pertama, Aldi Eka Putra. Hadir, Bu. Yang kedua, Zahra Helina. Hadir Bu. Yang ketiga, Widya Anggrek. Alhamdulillah, sepertinya semuanya hadir pada hari ini ya. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan layanan informasi. Yang dimana sebelum kegiatan kita mulai, di sini Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada Ananda, sebelum ketika kegiatan layanan kita mulai, Ananda tidak Ibu minta untuk fokus ke depan memperhatikan materi yang Ibu sajikan di PowerPoint. Dan juga nanti apabila Anda ada ingin izin keluar, ada baiknya Anda izin terlebih dahulu kepada Ibu agar kegiatan kita tidak terganggu. Apakah Anda semua bisa? Dan terlebih dahulu diperhatikan kelasnya Widya, apakah sudah rapi? Sudah Bu. Baiklah, apakah Anda semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini? Ya. Apakah semuanya semangat? Semangat Bu. Baik, bagus sekali. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai penyelesaian diri secara sosial dalam suasana lingkungan yang normal. Yang dimana tujuan dari Ibu menjadikan materi ini agar Anda semua mampu menyesuaikan diri dalam keadaan lingkungan baru atau sekarang disebut dengan normal. Karena sekarang lagi maraknya virus corona, kita diminta untuk dapat menyesuaikan diri secara sosial yang dapat juga disebut dengan social distancing. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, apakah ada yang diragukan? Tidak Bu. Baiklah, sekarang kita masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu apa itu penyesuaian diri, dan yang kedua itu apa faktor yang mempengaruhi, yang ketiga bagaimana cara menyesuaikan diri secara sosial dalam lingkungan yang normal. Yang pertama, kita akan membahas apa itu penyesuaian diri. Sebelumnya ini Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu penyesuaian diri? Widya? Zahara? Baiklah, jika tidak ada yang belum tahu, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa dalam istilah psikologi, penyesuaian diri disebut dengan istilah adjustment, yang berarti suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Adapun pengertian lain, penyesuaian diri adalah proses yang terjadi secara terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri kepada orang lain, serta lingkungannya untuk mengatasi konflik, kesulitan, dan rasa frustasi sehingga tercipta suatu hubungan yang serasi antara dirinya dan lingkungannya. Adapun pengertian menurut para ahli, yang dimana menurut Kartono 2008 menyatakan bahwa penyesuaian diri dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk mencapai harmoni dalam dirinya sendiri dan pada lingkungan, sehingga rasa pemusuhan, dengki, iri, prasangka, depresi, kemarahan, dan emosi negatif yang lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dikikis habis. Selanjutnya boleh Zahara dibacakan. Seniors mendefinisikan penyesuaian diri yaitu proses yang melibatkan respon mental serta perilaku dalam upaya mengatasi kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, kekecewaan, dan konflik. Baiklah, sekarang Anda sudah tahu apa itu penyesuaian diri? Lalu proses melibatkan respon. Nah, baik, bagus sekali Zahara. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai penyesuaian diri? Lalu Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi
tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri? Ya, Bu. Ada yang ingin berpendapat? Kepada Aldi, silahkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri? Faktor dari lingkungan, Bu. Faktor diri sendiri, Bu. Nah, bagus sekali pendapat dari Zahara dan Aldi. Di sini Ibu ingin memperjelas lagi bahwa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Fatimah 2006, proses penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor fisiologis, faktor psikologis yang mencakup faktor pengalaman seperti persepsi, kematangan emosi, harga diri, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga faktor belajar, determinasi diri, dan faktor konflik. Baiklah, di sini ada juga penjabarannya menurut pembagian faktor internal dan eksternalnya, yang dimana di faktor internal ada yang pertama motif, yang kedua itu ada konsep diri, yang ketiga ada sikap, yang keempat ada persepsi, dan yang kelima ada kepribadian. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu dimaksud dengan motif? Aldi ada tahu? Kurang Apa itu tahu, Bu. motif? Betul, Bu. Bentuk. Ya, bagus sekali Zahara. Kalau Widya? Sama. Sama. Apakah ada pendapat lain? Ya, tidak. Di sini yang dimaksud dengan motif itu adalah merupakan dorongan-dorongan sosial. Contohnya itu seperti dorongan kita untuk mampu bersosialisasi kepada lingkungan luar kita. Yang selanjutnya itu ada konsep diri. Apakah ada yang sudah tahu apa itu konsep diri? Tahu? Jika tidak, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa konsep diri itu dapat juga dikatakan dengan self concept, yang dimana artinya bagaimana individu itu memandang dirinya sendiri, sikap yang dimilikinya. Selanjutnya ada sikap. Sikap ini ada yang tahu? Perilaku. Bagus, Widya. Di sini sikap juga dapat diartikan sebagai kesiapan. Maksud dari kesiapan di sini yaitu di mana individu itu mampu untuk bersikap atau mampu untuk bertindak dari dirinya untuk melakukan penyesuaian diri. Selanjutnya ada persepsi. Ini mana persepsi di sini dimaksud dengan proses pengamatan atau penilaian melalui kognitif maupun afektif individu terhadap suatu objek. Yang kelima ada kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian di sini yaitu prinsipnya individu memiliki kepribadian introvert, maka dia akan sulit untuk menyesuaikan diri, sedangkan yang ekstrovert akan lebih gampang untuk melakukan penyesuaian diri. Apakah Anda tahu apa itu kepribadian introvert? Introvert orangnya pendiam, penyendiri, Bu. Nah, bagus sekali Zahara. Kalau ekstrovert, dia? Diam, Bu. Dia, berarti kan dia ada timbal balik gitu kan? Baiklah, sekarang kita masuk kepada faktor eksternal. Yang di sini faktor eksternal terdiri dari keluarga, yang dimana keluarga sendiri yang menjadi pendorong atau menjadi faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang kedua itu ada kondisi sekolah, yang dimana kondisi sekolah juga dapat mempengaruhi faktor penyesuaian pada diri individu. Yang dimana apabila kondisi sekolahnya tidak baik atau ricuh, maka anak lebih sulit untuk dapat menyesuaikan diri, karena lebih banyak faktor negatif yang terkandung di dalam kondisi sekolah yang ricuh tersebut. Yang ketiga ada kelompok teman sebaya. Yang dimaksud dengan kelompok teman sebaya itu seperti teman sepermainan, seperti Zahara dengan Widya dan Aldi dengan Widya, itu termasuk dengan kelompok teman sebaya. Yang keempat ada prasangka sosial, dan yang kelima ada hukum serta moral. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri? Bu, agar tidak menjadi introvert itu cek mana, Bu? Bagus sekali pertanyaan Zahara. Bagaimana jika kita lebih menjadi kepribadian tidak introvert gitu? Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Aldi, silahkan bantu jawab. Dari tadi Aldi seperti
sebenarnya tidak mengeluarkan suara? Silakan Aldi. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Apakah Widya ingin berpendapat? Baiklah, di sini Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zahra. Agar kita tidak menjadi kepribadian introvert, yaitu kita harus lebih maksimal untuk dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman sebaya kita, yang dimana kita tetap mematuhi pergaulan yang lebih baik dan beretika, agar kepribadian introvert itu tidak selalu tertanam dalam diri kita, karena kepribadian introvert itu dapat memperhambat penyesuaian diri serta dapat memperhambat interaksi sosial kita kepada lingkungan. Apakah Zahra sudah mengerti? Ngerti, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya, apakah ini yang bertanya lagi? Nah, jika tidak, kita masuk lagi kepada materi selanjutnya, itu bagaimana cara menyesuaikan diri dalam lingkungan new normal. Untuk terlebih dahulu kita menjelaskan dulu apa itu new normal. Silahkan Widya dibaca slide-nya. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan untuk mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, bagus sekali kepada Widya. Di sini mungkin Anda semua sudah tahu apa itu new normal. Dan selanjutnya ini ada bagaimana cara menyesuaikan diri secara sosial dalam suasana lingkungan new normal. Boleh dicatat. Yang pertama yaitu kita selalu berpikir positif terhadap diri kita sendiri dan juga lingkungan sosial. Boleh dicatat Widya dan Zahra. Yang kedua, itu ada selalu menjalani kehidupan efektivitas sehari-hari dengan mengikuti aturan pemerintah. Yang ketiga, tetap melakukan kerjasama dan sikap gotong royong dalam lingkungan sosial dengan mengikuti protokol yang dianjurkan. Yang keempat, saling bertukar ide dan pendapat kepada rekan-rekan lingkungan sosial dengan cara yang layak sesuai keadaan saat ini. Silakan dicatat. Dicatat, Bu. Iya. Sudah selesai? Belum, Bu. Dan materi yang Ibu sajikan, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, di sini Ibu ingin bertanya. Ibu ingin bertanya kepada Widya. Menurut pendapat Widya, apabila Widya dalam lingkungan normal ini, apa yang harus Widya lakukan selain dari 4 kriteria ini? Apa yang ingin Widya lakukan? Menurut pendapat Widya? Itu selalu mengikuti protokol kesehatan, Bu, seperti mencuci tangan, Bagus. memakai masker, Bagus. menjaga jarak. Apakah masih ada lagi? Ya, Bu. Nanti ketiga kita berikan aplaus untuk Widya. Nah, bagus sekali ya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, di sini Ibu memiliki satu tayangan sebuah video, ini mana nanti setelah penayangan video ini Ibu akan meminta Anda untuk menyimpulkan hasil dari video yang Anda dapatkan. Apakah Anda bisa? Bisa. Baiklah. Ini videonya siapa yang nonton?
sampaikan tadi. Di sini Ibu meminta untuk Anda menyimpulkan terlebih dahulu kepada Aldi. Silahkan simpulkan apa yang Anda dapati dari video yang Anda tanyakan tadi. Dapat disimpulkan kita itu sebagai manusia harus mensejahterakan diri kita dan lingkungan kita sendiri, Bu. Baiklah, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Aldi. Adakah lagi yang ingin menyimpulkan? Nah, jika tidak, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi kelompok, yang dimana di sini Ibu akan membagi Anda menjadi 3 kelompok. Nantinya di setiap kelompok harap menunjuk satu sebagai ketua dan yang sebagai reguler dan yang sebagai mempresentasikan di depan kelas. Dan nantinya setiap anggota kelompok juga memiliki topik atau tema yang berbeda yang akan Anda bahas. Silahkan Anda diskusikan secara bersama dan Ibu harap Anda dalam diskusi kelompok dapat bekerja sama dengan baik dan juga antusias serta aktif untuk dapat memberikan pendapat terbaik yang akan dipresentasikan di depan kelas. Apakah Anda bisa? Baiklah, di sini Ibu akan membagi Anda menjadi kelompok. Yang kelompok 1 Zahara Hanina, yang kelompok 2 Widya, yang kelompok 3 Aldi. Sekarang ini materi yang akan Ibu berikan kepada Anda. Silahkan didiskusikan dengan anggota kelompok Anda. Yang pertama, kelompok 1 yang Anda diskusikan yaitu dampak tidak mampu menyusun diri. Yang kedua, bentuk penyesuaian diri negatif. Untuk kelompok 3, bentuk penyesuaian diri yang positif. Silakan bisa terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Baiklah, apakah ada yang diragukan mengenai topik yang akan Anda diskusikan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, sekarang Ibu beri waktu Anda untuk berdiskusi selama 20 menit. Dan nantinya apabila Anda ada yang diragukan mengenai materi yang Anda diskusikan, silahkan saja bertanya kepada Ibu di depan. Apakah Anda sudah bisa? Silahkan Anda mulai diskusi kelompoknya sekarang. Dan silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan. Baiklah, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan kepada Widya, silahkan. Silakan perkenalkan nama kelompok serta materi yang dibahas ya, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, berasal dari kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai bentuk penyesuaian diri negatif, di mana bentuk penyesuaian diri negatif ini terbagi menjadi 3, yaitu di lingkungan keluarga, sosial, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga terdiri dari misalnya tidak mau menerima otoritas dari orang tua. Yang kedua, tidak membantu keluarga dalam meraih tujuan bersama. Sedangkan di lingkungan sekolah, yang pertama tidak mematuhi data tertib sekolah. Yang kedua, kurang menjalin hubungan baik dengan sesama teman. Dan di lingkungan masyarakat, yang pertama tidak saling mengenal dan menghormati sesama tetangga. Yang kedua, kurangnya menghargai nilai-nilai hukum dan kebiasaan masyarakat. Sekian introduksi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan aplaus kepada kelompok Widya. Sekarang selanjutnya kepada kelompok Zahara, silahkan ke depan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Zahra Herina, akan menampilkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bentuk penyesuaian diri yang positif itu termasuk bentuk penyesuaian diri dari lingkungan masyarakat. Penyesuaian diri adaptasi dengan lingkungan masyarakat pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik fisiologis. Yang kedua itu penyesuaian diri sebagai usaha penguasa. Penyesuaian diri sebagai usaha yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik kesulitan prestasi tidak terjadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan aplaus kepada Kelompok Aldi. Sekarang Anda semua sudah mempresentasikan hasil diskusi dari Anda dan semua hasil diskusinya bagus-bagus sekali dan pendapat yang Anda berikan itu sangat sesuai dengan materi yang kita bahas. Dan di sini kita akan membahas lagi mengenai materi yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama, yang untuk nomor 1 yaitu membahas mengenai dapat dan mampu menyelesaikan diri. Tadi Zahara mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Apabila tidak mampu menyesuaikan diri, maka individu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Di sini kita perlu menyesuaikan diri agar kita dapat membentuk penyesuaian diri yang positif seperti yang dikatakan oleh Aldi tadi. Dan apabila kita tidak mampu menyesuaikan diri, maka kita akan berdampak seperti pendapat yang diberikan oleh Widya tadi. Apakah Anda semua sudah paham? Paham. Adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, baiklah. Di sini mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sajikan. Dan sebelumnya Ibu nanti akan memberikan sebuah lembar kerja kepada Anda atas suatu soal dan juga lembar evaluasi. Nantinya silahkan kepada ketua kelas dapat menjemput soalnya ke kantor dan nanti silakan bagikan kepada teman-temannya di kelas. Apakah ketua bisa, Aldi? Bisa, Bu. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil materi yang telah Ibu sajikan tadi mengenai penyesuaian diri. Bahwa penyesuaian diri itu dapat dikatakan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus, secara langsung, yang dimana dilakukan oleh individu kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Yang dimana penyesuaian diri yang terjadi dalam diri individu ini dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mengatasi suatu konflik, kesulitan, rasa frustasi, sehingga dapat menciptakan suatu hubungan yang serasi antara dirinya dengan lingkungannya. Dan juga dalam penyesuaian diri ada berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti yang tadi ada di faktor internal ada sikap, motif, persepsi, kepribadian, dan juga konsep diri. Dan juga ada juga faktor eksternal di mana yang dimaksud dengan faktor eksternal ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, dan juga hukum serta moral. Dan juga tadi Anda semua juga sudah mengemukakan pendapat mengenai bagaimana hal yang harus Anda lakukan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan suasana lingkungan yang normal. Apakah Anda semua sudah paham? Paham. Nah, baiklah. Di sini Ibu ingatkan kembali, Anda sangat perlu untuk menyesuaikan diri agar Anda dapat menjadi individu yang dapat dikatakan sebagai individu makhluk sosial. Sekarang dalam keadaan new normal ini kita banyak untuk dapat melakukan social distancing, di mana kita tidak dapat untuk berkumpulan secara banyak atau dapat berinteraksi secara banyak karena virus corona juga sudah memanipulasi semua di kalangan masyarakat Indonesia. Di sini Ibu ingatkan kembali kepada Anda untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum makan, dan juga menjaga kerumunan agar tidak terjadinya penyebaran virus corona. Apakah Anda sudah bisa? Bisa, Bu. Baiklah, sekian dulu hasil materi kita pada hari ini, dan jangan lupa kepada Aldi jemput lembar beasiswa ke kantor ya. Ya, Bu. Dan baiklah, di sini Ibu minta maaf apabila ada kata-kata salah dan Ibu akhiri dengan